Karena niat aku pengen berubah untuk kembali lagi di sepak bola. Alhamdulillah berat badan aku turun sampai 9 kilo. Pengen buktiin bahwa ya aku masih ada gitu. Mau main di Thailand, mau main di Malaysia, saya siap. Dan aku juga suatu saat pengen bela nasional timnas. Balik lagi. Insya Allah. Ya bersaing. Mantap. Namanya sepak bola ya, kita bersaing secara sehat. Siapa yang dipilih ya kita support itu. Dia kan orang Indonesia juga orang tuanya. Jadi ya layak. Kita nggak bilang dia naturalisasi, dia orang Indonesia, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Salam olahraga. Tadi sudah kita dengar bersama mantan pemain timnas. Kalau saya tidak salah namanya ini Nur Hidayat ya. Pernyataan beliau merupakan sebuah motivasi yang sangat baik. Tentunya untuk dirinya dan juga untuk para pemain kita yang lain ya. Mereka tidak perlu risau dengan kehadiran pemain diaspora atau pemain keturunan yang ada di timnas Indonesia saat ini. Kita ketahui bersama manusia yang sangat bawel alias towel yang sangat protes terkait kehadiran pemain keturunan ini. Menurut dia itu akan mematikan karir dari pemain lokal. Ya, tentunya sebagai pemain seharusnya harus bersaing secara positif. Ketika ada kehadiran pemain diaspora atau pemain keturunan, mereka harus lebih giat lagi untuk berlatih seperti yang dikatakan oleh Nur Hidayat ini tadi, teman-teman. Nah, teman-teman, berikut ada video. Ada salah satu anak muda yang mereaksi terkait dengan pernyataan si Towel ini. Mari kita simak lagi. Mau lebih besar kepala, mana yang lebih besar kepala tahun 85? Generasi Herman Syahik. Kalau mau besar kepala. Emangnya Adudu, besar kepalanya. Besar kepala katanya timnas era 85 karena hampir lolos Piala Dunia. Ya tetap nggak lolos kan? Lolos nggak Piala Dunia 86-nya? Lolos nggak? Nggak lolos. Oh lolos, nggak lolos. Coba tengok lagi, lolos nggak? Coba tengok. Oh nggak lolos. Nggak lolos ya? Oh nggak lolos. Lebih besar kepala katanya timnas era 85 dibanding timnas era Sintayong karena hampir lolos Piala Dunia. Hampir lolos. Oh, dibaguskan kata-katanya hampir lolos kata Bung Towel. Nggak lolos Bung Towel, nggak lolos. Mau dibandingkan sama tim yang lolos Piala Asia, lolos 16 besar Piala Asia pertama kali, alah, nggak sebanding lah. Biar aku perjelas ya, timnas eranya itu tadi siapa? Heri Kiswanto ya. 84 timnas gagal lolos Piala Asia. 86 timnas gagal lolos Piala Dunia. 88 timnas gagal lolos Piala Asia. 92 timnas gagal lolos Piala Asia. Jadi gagal ya gagal aja Bung Towel. Nggak usah dibilang hampir lolos. Apanya yang mau besar kepala? Yang sama itu timnas era 85 itu sama dengan timnas 2019 zamannya Simon McManamy. 2019 kan timnas hampir lolos juga Piala Dunia. Hampir menang lawan Malaysia. Hampir menang lawan Uni Emirat Arab. Hampir menang lawan Thailand. Hampir menang lawan Vietnam. Ya kan? Hampir lolos kok. Hampir lolos era Simon McManamy. Jadi nggak usah lah membandingkan sesuatu yang nggak sebanding. Masa dibilang timnas era 85 lebih besar kepala dibanding timnas era Sintayong? Lolos aja kagak, ya kan? Salam timnas Indonesia. Salam timnas Indonesia. Ya memang susah ya kalau seorang mafia bola, sudut pandangnya mereka itu pasti berbeda ya. Mereka membandingkan kata si Towel ya, kalau boleh besar kepala itu tuh timnas era 80-an.
katanya hampir lolos Piala Dunia. Ya, kita harus memberikan apresiasi, tetapi dia tidak bisa membandingkan timnas tahun 80-an dengan timnas 2024. Itu perbedaannya sangat jauh ya, Well. Kalau timnas yang sekarang, boleh saya katakan timnas yang paling oke lah. Bisa lolos Piala Asia, mulai timnas senior, U23, dan bahkan U16. Itu luar biasa. Dan saya kira itu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan timnas tahun 80-an seperti yang dicontohkan oleh salah satu mafia bola, yaitu Vel Sitovel Nguyen Van Tovel. Ya. Justin Hubner datang, Elkan Bagot ikut di dalam, Ivar Yaner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, semua ada di dalam, termasuk Nathan Cho yang ada di sana. Saya meyakini ini Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa mengalahkan Qatar di pertandingan pertama ini. Ya, kita tidak boleh juga menganggap enteng karena mereka sebagai tuan rumah, tentunya mereka bertekad juga untuk bisa mengalahkan Indonesia. Yeah. Tapi kalau lihat dari head to head antara pemain, kita lebih bagus, lebih unggul di sini. Nah, kemudian ada pertandingan berikut tanggal 18 April setelah lawan Qatar, kita akan bertarung melawan Australia, ya, di Abdullah bin Khalifa ini. Tidak akan bisa terjadi pembalasan. Kalau tim senior kita kemarin kalah di babak 16 besar dari Australia dengan 0-4, di sini kali ini hajar. Tim U23 kita bisa melakukan pembalasan karena di sana juga kan ada Marcelino yang bermain bersama Australia kemarin, ada Ivar Yener, ada Rafael Struijk, ada Justin Hubner, ada Elkan Bagot. Nah, saya lupa juga mengatakan bahwa Elkan Bagot ini sudah dipinjamkan ke Bristol. Mungkin saja dia diberikan izin ya oleh Bristol. Ya, tapi terlepas itu tergantung dari pendekatan juga dari ketua umum PSSI. Jadi kalau Elkan bermain di belakang, di sana ada Rizky Ridho, ya bisa dipasangkan di situ. Kuat sekali karena kita masih punya pemain-pemain cadangan juga, ada Muhammad Ferrari, ada Alfreda Dewanga yang juga bisa direkrut oleh STY masuk untuk memperkuat tim di belakang, ya sangat bagus. Bahkan kita masih punya Komang yang bisa ada di dalam, yaitu Komang Teguh yang bermain di Borneo. Jadi ini semakin kuat tim kita. Kita bisa mengalahkan Australia tim U23. Oke. Dari Australia, kita akan terakhir jumpa dengan Jordania pada tanggal 21 April, juga di Stadion Abdullah bin Khalifa. Kalau kita sudah meraih 2 kemenangan, saya pikir amanlah melawan Jordania. Tapi tetap kita harus fokus, menganggap semua pertandingan yang berat, ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang positif. Dalam rangka ke sana, ya, kita akan melakukan TC di Dubai. Mungkin di akhir Maret, kalau nggak salah, kita akan ke Dubai. Jadi sebelum Lebaran. Dan kita akan bermain sana, mungkin disiapkan juga pertandingan-pertandingan uji coba selama kita berada di Dubai, di Uni Emirat Arab. Sebelum kita berangkat, mungkin tanggal 6, tanggal 7 kita sudah berangkat ke Qatar untuk mempersiapkan diri tampil di putaran final Piala Asia. Kita tidak tahu ya siapa lawan yang sedang dipersiapkan oleh PSSI untuk uji coba selama kita berada di Dubai. Dan kita harapkan semua akan berjalan sesuai dengan rencana ke depan dan tim ini akan siap pada waktunya. Oke, di belakang saya ada gambar Ramadan Sananta. Ini pemain striker tinggi 182 bagus dari Persis Solo. Kemarin dia tidak dimainkan sepanjang pagelaran Piala Asia Senior di Qatar karena dia mengalami cedera, tidak bugar sama sekali sehingga STY tidak memainkan Ramadan Sananta. Padahal banyak orang ingin melihat, saya juga sendiri ingin menyaksikan penampilan Ramadan Sananta. Saya suka tapi Ramadan. Dia tidak bugar sehingga tidak bisa bermain. Nah, pada saat U23 saya rasa ini menjadi salah satu andalan bagi STY. Dan jika dia bermain bersama Rafael Struijk, sama seperti di babak kualifikasi penyisian di Solo, Stadion Manahan, ketika dia bermain dengan Rafael di depan itu sangat tajam. Taiwan aja digulung habis ya. Di sana dengan 9 gol, jadi luar biasa. Kalau dia bisa berpasangan dengan Rafael Struijk, bermain dengan 4-4-2 katakan di sini, ya apapun yang akan ditampilkan oleh STY. Tapi kalau saya lihat dengan 4-4-2 ini sangat bagus dengan 2 striker tentunya langsung dimainkan dengan Ramadan dan Rafael, ini sangat tajam buat kita. Dan itu saya bilang, saya yakin melawan dengan Qatar, Australia atau Jordania kita bisa ambil poin penuh di sana. Hingga kita mengharapkan ya
mengharapkan sekali dengan Ramadan ini karena dia striker yang sangat baik, bola-bola udara, bola-bola atas dia sangat fisiknya bagus, juga oke. juga punya kecepatan, dribble juga dia oke, jadi skill dia baik, teknik ya bagus, ya, dan dia punya naluri besar dalam hal mencetak gol. Jadi kolaborasi dia dengan Rafael kalau ini memang terjadi dan Rafael diizinkan klubnya untuk ikut di Piala Asia ya U23, ini sangat mengerikan tim kita. U23. Jadi itu yang saya bisa sampaikan pada teman-teman bahwa kita sedang bersiap untuk ke Dubai untuk TC di sana. Mungkin ada seminggu kali ya sambil kita mempersiapkan tim ini untuk uji coba. Kita akan ke Qatar ya, di awal-awal April dan kita harapkan apa yang sudah direncanakan yang ditargetkan oleh PSSI kita bisa wujudkan selama pagelaran di Piala Asia dan saya bisa membawa tim ini terbang tinggi tentunya. Amin. 23 ini. Ya, soal TC itu sudah dilakukan ya. Kemarin ada pertandingan ya, melawan dua tim ya, dua negara yaitu Uni Emirat Arab dan juga Arab Saudi. Ya, kita ketahui ketika melawan Uni Emirat Arab, timnas kita kalah 1-3. Kemudian semalam timnas kita berhasil menang melawan Arab Saudi dengan skor 1-0. Gol itu dicetak oleh Witan Sulaiman. Ya, harapan kita semoga di Piala Asia Qatar ini Indonesia, timnas kita U23 bisa full tim seperti yang dijelaskan oleh abang ini. Dan saya yakin kalau kita full tim, Indonesia akan terbang semakin tinggi. Lolos ke Piala Dunia, gema itu terus melengking ke seluruh penjuru tanah air. Melalui terminal bernama media sosial, harapan untuk lolos ke Piala Dunia dengan nama Indonesia untuk pertama kalinya terus dinyanyikan para pendukung timnas Indonesia. Amin. Padahal Indonesia baru akan lolos ke putaran ketiga. Perjalanan masih panjang. Tapi apapun itu, sekedar lolos ke putaran ketiga pun sebuah prestasi yang luar biasa. Dan pintu masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan lolos otomatis ke Piala Asia edisi berikutnya terbuka lebar. Di putaran ketiga nanti Indonesia berpeluang menghadapi tim-tim tangguh. Siapa tim-tim tangguh itu? Dan bagaimana peluang Indonesia di putaran ketiga nanti? Well, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari Starting 11 Story. Subscribe ya, Starting Indonesia 11 kini ini. bertengger di posisi kedua grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Sinteyong sementara mengumpulkan 7 poin hasil dari 2 kali menggasak Vietnam, sekali ditahan imbang Filipina dan sekali dipermalukan Irak. Dengan duduk di posisi kedua dan menjauh 4 poin dari Vietnam plus unggul head to head atas Vietnam, Indonesia hanya butuh 1 kemenangan saja dari 2 laga sisa di grup F. 1 di antara 2 laga sisa itu adalah menghadapi Filipina. Mestinya tidak sulit mengalahkan Filipina. 2 laga sisa tersebut dijadwalkan akan berlangsung Juni 2024 mendatang. Indonesia akan menjamu lebih dulu Irak pada tanggal 6, sedangkan 5 hari berikutnya Gelora Bung Karno akan menjadi saksi lolosnya Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di putaran ketiga akan ada 18 tim yang bertarung, terdiri dari tim-tim yang menduduki peringkat 1 dan 2 dari grup A sampai grup I. Nantinya 18 tim tersebut akan dibagi menjadi 3 grup, masing-masing grup akan berisi 6 tim, akan ada 2 tim dari masing-masing grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Indonesia bisa otomatis memperoleh tiket ke Piala Dunia 2026 apabila menjadi juara grup maupun runner-up. Sementara jika tidak, minimal Indonesia berada di peringkat 3 maupun 4 agar bisa melaju ke putaran keempat.
AFC akan melakukan drawing setelah putaran kedua selesai dihelat Juni 2024 mendatang. Hal itu karena putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilangsungkan pada September 2024. Bulan September Nah, untuk menentukan 2024. siapa-siapa yang mengisi masing-masing grupnya, AFC akan menggunakan ranking FIFA terbaru untuk membagi tim dalam 3 pot. Indonesia yang ranking FIFA-nya di bawah 100 besar akan menempati pot 3. Dengan begitu timnas Garuda berpotensi bertemu tim-tim raksasa yang berada di pot 1. Well, Bisa. siapa saja sih tim-tim Harus kuat bisa, ya. yang ada di pot 1? Korea Selatan. Korea Selatan bisa jadi lawan kuat Indonesia di putaran ketiga. Walaupun bernasib buruk di Piala Asia lalu dan memecat Jurgen Klinsmann, Taeguk Warriors tampil prima di putaran kedua. Korea Selatan tergabung dalam grup C. Cina dan 2 wakil Asia Tenggara, Thailand dan Singapura menjadi lawan mereka di grup ini. Setelah ditahan imbang Thailand di markasnya, Korea Selatan mengamuk di Raja Mangala. Tim tuan rumah digilas 3 gol tanpa balas. Taeguk Warriors kini mengumpulkan 10 poin, terpaut 3 poin dari Cina di posisi kedua dan 6 poin dari Thailand. Walaupun keok atas Yordania di Piala Asia lalu, Korea Selatan tetap tim kuat. Apalagi di putaran kedua belum pernah menelan satupun kekalahan. Keberadaan pemain seperti Song Hyung-min, Hwang Hae-chan hingga Kim Min-jae menjadikan Korea Selatan tim yang superior. Qatar. Timnas Indonesia juga berpeluang menghadapi sang juara Piala Asia, langganan juara. Qatar. Sejak back-to-back menjuarai Piala Asia, Qatar menjelma tim yang sangat percaya diri. Modal itulah yang memicu The Maroons untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di putaran kedua, Qatar berada satu grup dengan Afghanistan, India, dan Kuwait di grup A. Qatar masih dikdaya di grupnya. Lah gimana, anak asuh Tintin Marquez menjalani 4 laga dan tak ada satupun laga dilewatkan tanpa kemenangan. Duduk di posisi teratas dan mengumpulkan 12 poin, Qatar memastikan diri lolos ke putaran ketiga. The Maroons bisa berada di pot 1 karena kinerjanya yang meroket signifikan. Qatar bahkan berada di peringkat 37 per 15 Februari 2024. Hebat ya. Arab Saudi. Di Piala Asia kemarin, Indonesia belum mencicipi kekuatan satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Setelah disingkirkan Korea Selatan di babak 16 besar Piala Asia kemarin, Roberto Mancini segera berbenah. Tekadnya membawa Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi berada di grup G pada putaran kedua. Anak asuh Mancini harus meladeni tim-tim seperti Tajikistan, Yordania, dan Pakistan. Sejauh ini Arab Saudi belum terkalahkan. Satu-satunya hasil kurang menyenangkan adalah imbang saat menghadapi Tajikistan kemarin. Hasil Iya, imbang di itu Piala membuat Asia. Arab Saudi kini mengumpulkan 10 poin karena di 3 laga lainnya meraih kemenangan. Dengan begitu mereka berpotensi lolos ke putaran ketiga. Apalagi jika Arab Saudi memastikan kemenangan di laga melawan Pakistan Juni mendatang. Arab Saudi akan menjadi lawan yang tak mudah bagi Indonesia. Walau tak bisa menang, setidaknya jika bertemu Arab Saudi ini sebuah keberuntungan. Karena itu artinya Indonesia tidak hanya pernah melawan juara dunia, tapi juga pernah melawan satu-satunya tim yang mengalahkan juara dunia. Namun jika menang atas Arab Saudi, ini akan jadi sejarah. Setelah menjajal kekuatan Irak, Indonesia berkesempatan melawan Iran jika lolos ke putaran ketiga. Tim Meli sudah mengantongi 1 tiket ke putaran ketiga setelah mengumpulkan 10 poin dari 4 laga. Iran berada satu grup dengan Uzbekistan, Turkmenistan, dan Hong Kong. Dari ketiganya, cuma Uzbekistan yang belum dikalahkan Iran. Kebetulan, baik Iran maupun Uzbekistan juga sudah memastikan lolos ke putaran ketiga. Hal itu didapat setelah Iran memenangkan 2 laga melawan Turkmenistan pada Maret 2024. 5-0 di markas sendiri dan 1-0 di rumah Turkmenistan. Wajar kalau mereka sangar, wong Iran langganan mewakili Asia di Piala Dunia. Sudah 6 kali Iran lolos ke Piala Dunia.
tim Meli adalah lawan Semoga yang Indonesia amat menyusul sulit ya. bagi Indonesia. Namun jika bertemu Iran, ini bisa menjadi pengalaman, terutama pengalaman menghadapi pemain yang terbiasa main reguler di liga-liga Eropa seperti Sardar Azmoun dan Mehdi Taremi. Jepang. Ya, Indonesia juga berpotensi bertemu Jepang lagi. Samurai Biru memastikan diri lolos ke putaran 3 setelah menang WO atas Korea Utara. Sejatinya WO. Jepang sudah menang 1-0 atas Korea di Tokyo, namun di laga kedua yang sedianya berlangsung di Pyongyang, laga dibatalkan karena penyakit misterius. Oleh karena itu Jepang diberi kemenangan WO oleh FIFA. Samurai Pantas. Biru menduduki peringkat pertama di grup B. Jepang mengungguli Suriah, Korut, dan Myanmar dengan 12 poin. Pasukan Hajime Moriyasu sukses menyapu bersih 4 laga dengan kemenangan. Setelah gugur atas Iran di perempat final Piala Asia, Moriyasu punya keinginan membangkitkan kembali timnas Jepang. Menurutnya, timnya memiliki determinasi dan yakin bakal lolos ke Piala Dunia 2026. Jika bertemu Indonesia lagi, ini tak ubahnya laga reuni. Sinteyong akan kembali beradu taktik dengan Moriyasu. Itu kalau di antara dua pelatih ini masih melatih masing-masing tim. Semoga tetap melatih ya. Indonesia juga berpotensi melawan Australia di putaran ketiga. Tim Garuda punya kesempatan untuk membalaskan kekalahan di babak 16 besar Piala Asia lalu. Barangkali lupa, Indonesia dihajar 4-0 oleh Australia di laga itu. Kekalahan yang super telak tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia belum berada di levelnya Australia. Tim Kanguru sendiri telah mengamankan tiket ke putaran ketiga usai mengepruk Lebanon 5 gol tanpa balas di grup I. Selain Lebanon, Australia juga satu grup dengan Bangladesh dan Palestina. Yang menarik di grup ini justru timnas Palestina. Di tengah gempuran Zionis Israel, timnas Palestina. Ya teman-teman, semoga saja ya kita berdoa timnas kita bisa lolos ke tahap berikut ya. Perjuangan demi perjuangan yang ditunjukkan kepada kita oleh anak-anak kita ya. Para pemain timnas semoga saja membuahkan hasil ya. Karena progres demi progres yang ditunjukkan memang semuanya membaik. Kita tetap positif walaupun ada hal-hal atau masalah-masalah teknis yang terjadi di dalam sana. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Salam hormat dari saya. Salam olahraga.